Sure. Bang, boleh diceritakan nih kemarin Datang. Kak Paula datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu dalam rangka. Oke, baik terima kasih teman-teman ya. Jadi pada tanggal 20 November 2025 hari Kamis ya, sebenarnya kami itu memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, jadi ini adalah etikat baik kami untuk memenuhi panggilan dari Bawas Mahkamah Agung, walaupun itu berada pemeriksaannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, itu biasanya untuk mempermudah bagi si hakim atau pemeriksa dari Bawas untuk mendapatkan dokumen dan kemudian memeriksa kepada pihak-pihak yang memang dinilai apakah di situ ada dugaan tidak pelanggaran etik maupun pelanggaran administrasi. Jadi agendanya itu adalah memenuhi panggilan Bawas yang tempatnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu agendanya. Gitu. Dan kemudian kami memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang pernah kami ajukan pada tanggal 24 Maret tahun 2025. Itu kalau nggak salah 1 minggu setelah adanya putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, itu memang beriringan dengan pelaporan kami ke Komisi Yudisial. Nah, ini kan ada perbedaan ya antara di Bawas Mahkamah Agung dengan di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak berapa lama setelah pelaporan itu ada pemeriksaan. Sementara kalau Bawas baru kemarin kami itu dipanggil. Dan memang ada pertanyaan dari kami gitu kan. Kenapa kok baru kemarin kami itu dipanggil gitu kan. Nah, waktu itu memang dinyatakan bahwa mereka baru mendapatkan SK untuk melakukan pemeriksaan dari pelaporan yang kami ajukan pada tanggal 24 Maret tahun 2020. Itu. Bang, ini persoalan yang berkaitan dengan artinya pihak Paula kecewa dengan putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ada kaitan dengan itu berarti ya, Bang? Ya, pada intinya kami menilai bahwa adanya perbedaan antara fakta-fakta di persidangan dengan putusan, gitu. Nah, itu menimbulkan ketidakadilan bagi si klien kami. Di mana letak ketidakadilan itu? Karena dalam proses pemeriksaan sepertinya kami menduga ada suatu fakta persidangan yang dari ahli yang kami ajukan itu tidak dicantumkan di dalam putusan, ya. Dan begitu juga di dalam ahli yang diajukan oleh pihak pemohon. Nah, salah satunya itu terkait dengan di mana anak dikatakan itu dekat dengan si ayah. Nah, ini kan mempergunakan psikolog gitu kan sebagai ahli. Nah, ahli ini mengkonklusikan bahwa anak itu lebih dekat kepada si ayah dibandingkan si ibu. Gitu. Nah, di situ si psikolog itu mempergunakan metodologi yang sebenarnya kami pertanyakan. Kenapa kami pertanyakan? Karena satu, kenapa tidak imparsial dalam proses pemeriksaan atau dalam proses observasi tersebut, gitu ya. Dan kemudian pada saat melakukan tes itu kenapa kok disimpulkan bahwa si anak itu dekat pada si ayah. Hal apa yang kami nilai bahwa dalam proses observasi atau wawancara itu tidak imparsial? Karena kalau misalnya ingin diobservasi, ingin diwawancara, artinya kan dua belah pihak, ibu dengan bapak itu harus ada, gitu kan? Misal contohnya bahwa si anak, contoh ya, anak itu takut kepada si ibu, contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya di situ anak takut pada si ibu, artinya tidak hanya bertemu, mendengar nama si ibu juga si anak akan takut, gitu kan? Dia akan lari, gitu kan? Dan kemudian setelah itu ini kan harus ditemukan untuk mengkonfirmasi apakah benar anak itu takut atau tidak pada si ibu sebenarnya. Nah, dari situ itu akan terkonfirmasi, gitu kan? Nah, ketika itu memang kami menanyakan kepada si psikolog gitu kan, sebagai ahli, Anda apakah memang melihat bahwa anak-anak itu contohnya gitu kan takut kepada si ibu? Tidak. Terus dari mana Anda tahu bahwa si anak itu takut pada si ibu?
Ya itu kata bapaknya gitu kan. Bagaimana mungkin ya bahwa suatu kesimpulan diambil dari seorang pandangan satu pihak saja. Harusnya kedua-duanya itu terkonfirmasi, harusnya begitu kan? Kan gitu ya. Nah, tapi kan ini kan tidak gitu kan. Nah, ini tidak dicatatkan di dalam fakta persidangan gitu kan. Itu satu soal. Yang kedua tadi itu kan ada tes psikologi gitu ya, dikatakan ya selain pada observasi wawancara itu ada yang diminta untuk menggambar gitu kan. Nah, si anak itu diminta untuk menggambar dan ternyata si anak itu menggambar sosok laki-laki. Nah, pertanyaannya apakah sosok laki-laki itu menyimpulkan bahwa si anak itu dekat dengan saya? Tidak. Padahal itu adalah orientasi seksualnya dia. Kalau misalnya laki-laki memang harus menggambar laki-laki, anak laki-laki maksudnya. Kalau perempuan dia harus menggambar perempuan, itu akan menentukan bahwa dia itu memang orang beridentitas laki-laki, gitu kan? Dan itu kecenderungan seksual secara heteroseksual nantinya. Gitu. Nah, jadi dari dua alasan itu dikatakan bahwa kesimpulan dari hasil observasi itu adalah si anak itu dekat kepada si ayah. Padahal ini merupakan permintaan dari si ayah untuk mengajukan pemeriksaan gitu ya, kepada anak yang katanya itu sering menangis ketika itu gitu ya. Nah, itu makanya dimintakan pertolongan sebenarnya ada apa dengan si anak gitu. Nah, jadi itu merupakan contoh terkait dengan adanya suatu hal yang kami pertanyakan, yang kami dalilkan di dalam pelaporan tersebut. Itu kira-kira. Itu yang akhirnya hakim memutuskan anak jatuh ke tangan Mbak itu. Salah satu. Dugaan saya iya seperti itu. Karena di dalam pertimbangan itu memang tidak ada pertanyaan dicatatkan pertanyaan dan kemudian fakta bahwa kami mempertanyakan apakah memang psikolog ada bertanya kepada si ibu atau tidak, dan kemudian apakah memang kalau menggambar seorang laki-laki dia memang dapat disimpulkan itu dekat dengan si ayah gitu. Dan karena apa yang disampaikan oleh psikolog atau sebagai Adi dia ketika itu kami tanyakan kepada ahli kami juga gitu kan, apakah benar seperti itu, karena ahli kami waktu itu juga psikolog dan kemudian dokter anak gitu ya. Nah, tidak, kalau misalnya dia menggambarkan laki-laki si anak ya itu menandakan itu adalah orientasi seksualnya dia gitu. Nah, jadi secara terang ketika itu disebutkan seperti itu oleh ahli kami, tapi kan itu kan dicatat, kan nggak dicatat gitu kan. Nah, itu yang kami katakan bahwa sepertinya itu adanya perbedaan antara fakta persidangan dengan dalam putusan. Fakta persidangan yang sudah dilakukan sama Paula sendiri apa aja sih? Yang pertama faktanya ya satu terkait dengan anak-anak gitu ya. Apakah memang anak ketika itu memang lebih dekat pada si bapaknya atau tidak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya ahli yang kami ajukan ya itu menyatakan bahwa memang itu merupakan anak-anak itu dekat kepada kedua-duanya memang seperti itu. Nah, jadi lebih pada itu sih sebenarnya, dan kemudian akan lebih baik memang antara ayah dengan ibu gitu kan bersama-sama untuk bisa mengasuh dari si anak itu. Pak, berarti penegasan bukan baru mau mengajukan hak asuh anak, itu mengupdate yang memang sebelumnya sudah dilaporkan. Bukan mengupdate, kami itu dipanggil. Jadi bukan dalam artian kami pengen update, kami itu dipanggil dan kami dengan etikat baik menemui dari bawah untuk memberikan penjelasan kayak sekarang ini gitu ya. Misalnya dalilnya apa kemarin gitu kan 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang lalu gitu. Nah, itu kalau kami kasih apa bentuknya, ini buktinya. Yang putusan pengadilan tinggi itu Pak,
Hak asuh anak jatuh tetap ke Mbak ini. Ya, pertimbangan dari hakim tinggi ya memang seperti itu. Dan kemudian kalau hakim itu kan melihat berdasarkan fakta persidangan. Bagaimana hakim tinggi itu bisa memutuskan sesuatu ya kalau misalnya tidak berdasarkan fakta persidangan. Kalau misalnya fakta persidangan itu dicantumkan, hakim tinggi akan berkata lain. Nah, oleh sebab itu maka kita katakan bahwa kenapa kok berbeda antara fakta persidangan dengan putusan yang menciptakan ketidakadilan bagi klien kami. Akan kasasi. Itu bukan wilayahnya kasasi, karena itu selesai. Pak, untuk sekarang Paula dengan anak seperti apa pertemuannya? Komunikasi. Mudah atau seperti apa? Dipersulit. Kemarin baru ketemu, Pak. Kemarin baru. Pertemuan itu bisa berapa kali Bang sebulan? Dalam Dibebaskan, seminggu Kak? ada jam-jamnya, ada. Tapi untuk aturan-aturan pertemuan dengan anak dengan Mbak Im ini gimana? Ya kalau misalnya itu antara Paula dengan Mbak Im itu ada komunikasi terkait dengan anak. Dan kemudian juga kemarin kan ketemu ya. Gitu. Seperti apa Bang? Ada aturan-aturan tertentu nggak tuh Bang? Nah, pembagiannya itu nanti saya dicek ya kepada prinsipal gitu ya. Dengan kata lain masih ada pembatasan di sini. Saya tidak mengatakan pembatasan. Tidak seluas apa yang Bang, ini psikologis anak-anak itu kan mereka gitu ya, maksudnya seharusnya kan ada partisipasi gitu. Perjuangannya Paula sampai sejauh ini itu karena memang concern sama psikologisnya anak ketika nanti akhirnya gue nggak mau anak-anak akhirnya benci sama gue karena dibentuk sama bapaknya, dalam tanda petik ya, benci sama gue karena dibentuk sama bapaknya. Itu yang lagi dijaga sama Paula. Ya intinya Paula beringinan bahwa kedua orang tuanya itu merupakan orang tuanya, dan kemudian ayah berperan sebagai ayah, ibu berperan sebagai ibu. Itu yang dijaga seperti itu. Dan kemudian dia sangat berharap bahwa pemberitaan itu tidak akan mengganggu dari tumbuh kembangnya anak ke depan. Karena ini kan anak-anak masih kecil gitu ya. Karena bisa dikatakan tadi bahwa psikologi itu kan sangat dalam. Karena dia sangat dalam, oleh sebab itu makanya harus dijaga. Gitu. Apa yang dilakukan sama ibu itu berdasarkan perspektif seorang ibu. Apa yang dilakukan seorang ayah itu berdasarkan apa yang dinilai oleh ayah itu tepat sebagai seorang laki-laki, kan gitu. Itu ada berbeda. Makanya antara ibu dan ayah itu merupakan perpaduan. Itu sih sebenarnya menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan deep, ya memang deep, dalam memang gitu kan. Oleh sebab itu makanya saya melihat bahwa ini memang tujuan untuk bagaimana menjaga tumbuh kembangnya ke depan. Ada pesan mungkin dari Kak Paula? Belum ada tuh saya kesan dan pesannya itu gitu. Tapi intinya memang pada saat ini ada satu hal gitu kan yang menurut kami perlu diklarifikasi sebenarnya untuk ke depan memberikan suatu informasi yang sesuai sebagaimana yang kita laporkan, baik itu di Komisi Yudisial maupun di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Nah, oleh sebab itu makanya kita berharap bahwa pada saat ini Bawas itu bisa memeriksanya dan kemudian setelah itu ada keputusan dan rekomendasi. Bang, mungkin dari Paula sendiri ada upaya ataupun langkah untuk mempertahankan hak asuh, mungkin bisa balik ke Paula atau bagaimana? Ya namanya orang tua tetap berhak untuk mengasuh kan gitu. Ya kalau bagaimana upaya ya kita melihat bahwa sepanjang itu ada merupakan suatu ruang-ruang ya itu menjadi hak sebenarnya. Itu apakah itu akan dipilih itu nanti kita akan tentukan. Itu kira-kira. Bang, tadi sempat bahas psikolog mengatakan kalau anaknya takut
kenyataannya seperti apa sih bang? Ya kalau Sampai semisal- saat ini tuh seperti apa gitu? ya kalau bisa takut ya artinya nggak pernah ketemu dong, anak akan menghindar pada si ibu kan. Tapi faktanya kan enggak, anak kan bertemu dengan si ibu dan anak nggak kenapa-napa tuh. Jadi di mana Main. letaknya bahwa lebih dekat dengan pada salah satu pihak kan enggak juga. Bang, Masih main seperti biasa dengan ibunya. Kalau saya lihat seperti itu, Setiap bertemu juga nggak ada persoalan sama sekali. kayaknya manja itu anak-anaknya pada ibunya. Beda dengan hasil psikolog yang diajukan pemohon ketika itu. Iya, sangat beda. Bang, Ngomongin kemarin soal- kan udah ketemu sama Paula ya. Mungkin jarak sebelum ketemu yang kemarin itu berapa lama? Cukup lama gitu. Iya. Yang kapan maksudnya? Yang Pertemuan kemarin anak-anak udah sama ketemu Paula. kan sama anak-anak sama Paula kan? Kemarin. Ya, mungkin jangka waktunya mungkin sebelum ketemu sampai yang kemarin berapa lama Bang? Setelah berapa lama hingga akhirnya kemarin Bisa bertemu lagi. Apa maksudnya jangka waktu ya? Iya. Aduh, saya nanti cek lagi ya. Rentang waktu berapa lama sih dari kemarin sampai yang terdahulu gitu ya? Ya. Sama apakah Paula juga merasa keberatan dengan anak-anak yang akhirnya udah dikenalin sama industri film, syuting, Iya. dipublish dua-duanya. Atau ada keberatan nggak sih? Balik lagi psikologis anak. Mereka butuh main, mereka butuh istirahat juga, mereka butuh apa, pasti ada capeknya, apalagi syuting. Ada concern note nggak sih dari Paula ke Baim terkait soal itu?